Tugas mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dibuat oleh Jun Jun NIM 0560172275 Prodi PBK. Tugas ini tentang mengidentifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Jadi video ini membahas identifikasi guna lahan dan kegiatan Kota Bandung yang dilakukan melalui survei untuk mata kuliah PBKL 4107. Jadi kajian ini menyoroti bagaimana ruang kota dimanfaatkan dan bagaimana aktivitas berkembang di berbagai kawasan. Pertama, kami mencari tentang latar belakang kota. Ada 3 poin. Pertama, pertumbuhan dan transformasi, perubahan fungsi ruang, dan efisiensi bagi penghuni. Di Kota Bandung mengalami pertumbuhan dan fungsi yang sangat cepat. Juga ada perubahan fungsi ruang terjadi sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang makin beragam. Efisiensi ruang jadi penting agar penghuni dapat hidup dan beraktivitas dengan nyaman. Lanjutnya, tahapan transformasi. Tahapan transformasi ruang biasanya mengikuti tahapan tertentu, dimulai dari penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi. Jadi penetrasi itu adalah tahap awal ketika fungsi atau aktivitas baru mulai masuk ke suatu kawasan. Contoh munculnya beberapa toko kecil di lingkungan rumah. Sedangkan invasi adalah aktivitas baru semakin banyak dan mulai menggantikan fungsi lama. Contoh rumah-rumah mulai dijadikan tempat usaha atau kos-kosan. Selanjutnya dominasi, itu adalah fungsi baru menjadi lebih dominan dibanding fungsi sebelumnya. Contoh kawasan yang tadinya hunian berubah menjadi area perdagangan atau jasa. Terakhir, tahapan suksesi, di mana fungsi lama benar-benar digantikan fungsi baru dan pola ruang stabil kembali. Contoh kawasan hunian sepenuhnya berubah menjadi kawasan komersial. Transformasi, jadi setiap tahapan transformasi ini menggambarkan perubahan intensitas aktivitas serta pergantian fungsi dalam satu kawasan. Lanjutnya tentang permasalahan ruang yang ada di Kota Bandung. Jadi salah satu tantangan utama adalah banyaknya penempatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau RT RW di Kota Bandung yang sudah direncanakan. Sehingga ketidaksesuaian ini menimbulkan berbagai dampak, mulai dari sosial, ekologi, hingga ekonomi. Lanjutnya tentang pentingnya pengendalian. Karena itu, pengendalian dan pengaturan guna lahan oleh pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungannya. Selanjutnya tentang konsep guna lahan. Ini konsep guna lahan ini bukan teori dari PWK, mana konsep guna lahan merujuk pada fungsi dominan satu kawasan, apakah untuk hunian komersial, industri, dan sebagainya. Jadi setiap kawasan memiliki karakteristik yang membedakannya dari kawasan lain. Selanjutnya terkait teori konsep kegiatan ruang. Jadi konsep kegiatan ruang ini menjelaskan aktivitas apa yang terjadi pada tingkat persil atau unit bangunan. Aktivitas inilah yang memberikan gambaran nyata tentang pemanfaatan ruang. Dan sasaran surveinya variasi kegiatan. Di kegiatan dalam kota itu sangat beragam, meliputi hunian, perdagangan, industri, dan kawasan campuran hingga ruang terbuka hijau. Jadi variasi ini membentuk pola ruang yang sangat dinamis satu kota.
Nah, selanjutnya tahapan survei. Ini tetapkan dulu tujuannya. Jadi survei ini bertujuan menilai kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan, melihat variasi aktivitas yang ada, serta mengidentifikasi pola perkembangan kawasan. Dan sasaran surveinya ini mencakup karakteristik lahan, variasi kegiatan yang ada, dan bagaimana kegiatan tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Dan terakhir tentang keluaran survei ini nanti berupa laporan, peta tematik, dan analisis kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Sasaran dari survei dan wilayah studi di Kota Bandung ini ada 6 wilayah perencanaan. Jadi dari teori tersebut, kami dalam metode survei ini mulai pendekatan survei dimulai dari merumuskan masalah, menentukan kebutuhan data, serta menetapkan populasi dan sampel survei. Juga kami siapkan instrumen survei, area target ditentukan, dan etika survei diterapkan agar proses pengumpulan data berjalan dengan baik. Setelah itu, observasi lapangan, di mana yang diobservasi dilakukan pada tingkat persil dengan mencatat kegiatan nyata yang berlangsung pada setiap lokasi di 6 wilayah perencanaan. Seterusnya, setelah data terkumpul, data diolah melalui tabulasi, klasifikasi lahan, serta analisis kesesuaian kegiatan. Dari hasil itu, kami visualisasikan data, pertama tentang visualisasikan proporsi guna lahan untuk tiap wilayah perencanaan di Kota Bandung. Yang kedua, visualisasi menunjukkan variasi kegiatan berdasarkan jenis guna lahan yang ada atau existing yang terjadi. Jadi berdasarkan survei, jadi ada temuan utama dari kami, yaitu temuan utamanya adalah meningkatnya kawasan campuran serta adanya kecenderungan penurunan ruang terbuka hijau di beberapa wilayah. Jadi kesimpulan penutup, secara keseluruhan Kota Bandung mengalami transformasi ruang yang intensif. Jadi hasil survei ini dapat menjadi dasar penting untuk pengambilan kebijakan tata ruang ke depan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih.